Shalom, umat berkemenangan ya Tuhan, jemaat Victory yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa dalam Victorious Devotion pagi ini. Kita mau renungkan kebenaran firman. Kita mau satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih, untuk cintamu yang ada menyertai kami, melimpahi kami dengan kasih sayang yang luar biasa. Penyertaan Tuhan sungguh amat sempurna. Pagi ini kami mau dengar kebenaran-Mu di dalam renungan pagi ini. Terus pimpin kami, terus sertai kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan yang berkemenangan selalu, yang disertai Tuhan. Pagi ini kita mau renungkan kebenaran firman yang terambil dari Efesus 5 ayat yang ke-26. Saya bacakan untuk kita semua. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Ayat ini memberikan satu gambaran yang kuat tentang bagaimana firman Allah itu menyucikan, menguduskan saudara dan saya. Dan di dalam firman ini terus kita mau merenungkan untuk memahami lebih dalam lagi bagaimana firman itu sendiri dapat membawa perubahan yang nyata dalam hidup kita, di dalam pengiringan kita akan Allah. Saudara yang kekasih, dari Nats Efesus 5 ayat yang ke-26 ini saya berikan judul disucikan oleh firman Allah. Ada beberapa poin yang kita mau belajar ya. Yang pertama, kita melihat satu konteks ayat ini di dalam konteks Efesus 5. Paulus sedang berbicara tentang satu hubungan antara suami dan istri, juga menggambarkan adalah satu hubungan Kristus dengan jemaatnya. Yang kita lihat di sini jelas sekali bahwa Efesus disampaikan oleh Paulus di Efesus untuk menjaga hubungan suami istri, yaitu menjaga satu dengan yang lain ya, antara suami dan istri, istri dan suami. Demikian juga itu menggambarkan betapa mengasihi Kristus bagi jemaatnya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hal ini menunjukkan betapa besar kasih Kristus yang rela mati bagi jemaatnya, bagi saudara dan saya. Dia berkorban begitu rupa sehingga dia mau mati di kayu salib. Bukan dengan paksaan, tetapi itu inisiatif daripada Allah sendiri, dan Yesus jalankan itu dengan kasih dan sayangnya bagi saudara dan saya. Yang kedua adalah bahwa kita mau belajar tentang proses penyucian. Penyucian adalah proses yang terus-menerus dikerjakan. Dalam hal ini adalah firman Tuhan adalah alat utama yang digunakan oleh Roh Kudus yang membersihkan hati saudara dan saya, baik hati dan pikiran kita. Untuk apa? Untuk terus diselaraskan dengan kebenaran firman. Oleh sebab itu, firman itu menuntun kita. Contoh yang sangat sederhana adalah Victorious Devotion. Tatkala saudara dan saya ada di dalam renungan Victorious Devotion, di dalam saat teduh yang berkemenangan ini, saudara dan saya dituntun oleh Roh Kudus lewat firman yang kita renungkan untuk semakin hari semakin selaras, untuk semakin hari semakin murni iman percaya kita di hadapan Tuhan. Itu pemurnian. Yang ketiga kita belajar di sini adalah peran daripada firman Allah. Firman Allah bukan hanya sekadar tulisan atau teks semata, tetapi firman Allah kita percayai dia hidup, dia berkuasa. Dalam Ibrani 4 ayat yang ke-12, firman Allah memiliki kuasa untuk mengubah hidup secara radikal. Ada kekuatan yang firman Allah itu sendiri miliki. Kenapa? Karena dia firman yang hidup, dia adalah firman, dia adalah Kristus itu sendiri, dan dia firman adalah Allah itu sendiri. Jadi saudara dan saya perlu yakini bahwa firman itu memiliki kuasa yang luar biasa, mengubahkan dan memulihkan. Saat kita merenungkan kebenaran firman, kita mulai mendapat rema dan kita mulai menerapkan firman itu dalam hari-hari hidup kita tentunya. Firman tidak akan pernah berguna kalau kita tidak lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita diperbaharui, kita dikuatkan, kita dibentuk di dalam iman percaya. Ya, bagaimana firman itu
memberikan hikmat bagi saudara dan saya. Ada hikmat pewahyuan, ada hikmat akal budi dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk kita jalani hari-hari kita sesuai, selaras dengan firman. Kenapa? Karena firman adalah kehendak Allah itu sendiri. Saudara yang kekasih, kita juga memiliki pengalaman-pengalaman pribadi dengan firman itu sendiri yang menjadi nyata dalam kehidupan kita. Bagaimana Allah menuntun, bagaimana Allah melindungi, bagaimana Allah memulihkan kita, bagaimana Allah mengkoreksi kita. Ya, kita tahu sendiri bahwa ada firman yang menyatakan bahwa firman Allah, ya tulisan-tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu memang bermanfaat untuk menegur, menyatakan kesalahan, ya menuntun saudara dan saya di dalam kebenaran. Jadi firman memang menyucikan saudara dan saya. Lewat apa? Lewat firman yang kita dengarkan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita terus berdoa. Kita meminta tuntunan daripada firman, tuntunan daripada Roh-Nya yang kudus untuk membuka hati dan pikiran kita. Untuk kita rela untuk dibentuk, dikoreksi. Untuk kita terus disucikan lewat firman Tuhan. Seperti halnya tatkala tubuh kita ini kotor, ya kita memandikannya dengan air. Demikian juga firman yang terus dicurahkan dalam hidup kita akan menyucikan kita, akan membuat saudara dan saya disucikan, bersih di hadapan Tuhan. Saudara yang kekasih, mari selalu mendekatkan diri pada firman Allah. Mari selalu renungkan firman. Mari selalu berdevotion, bersaat teduh, berkemenangan bersama dengan kami. Ya, kekasih-kekasihnya Tuhan. Ayo kita mau sama-sama bareng bergandengan tangan untuk renungan firman. Bukan untuk pribadi saja, tapi untuk kita disucikan dan kita berdampak bagi yang lain. Mari kita hidup di dalam kebenaran firman, menguduskan diri dan dikuduskan oleh firman. Lalu kita menjadi saksi. Saksi hidup nyata bagi dunia di sekeliling kita. Sehingga orang bisa melihat di dalam diri kita ada kasih Allah yang nyata, yang terwujud dari apa yang kita kerjakan dan kita lakukan. Kiranya apa yang kita sampaikan, apa yang kita dengar pagi ini boleh menjadi perenungan kita. Dan kita terus disucikan oleh firman Allah. Kita terus dikuduskan oleh kebenaran firman. Dan biarlah kita hidup dipimpin oleh kebenaran firman di dalam kehidupan kita. Saudara yang kekasih, saya terus mengajak kita semua untuk komentar, untuk kasih reaksinya di kolom komentar GBI Victory Berkemenangan di channel YouTube kita. Untuk apa? Untuk apa yang saudara sampaikan, kembali lagi saya ingatkan, untuk menguatkan, untuk meneguhkan orang-orang yang mungkin pada saat mereka mengalami kelemahan, pada saat mereka mengalami beban berat, mereka menghadapi pergumulan yang mereka nggak tahu, belum tahu jalan keluarnya. Tetapi kita yang sudah mungkin mengalami dan keluar sebagai pemenang, boleh kita berbagi. Bagaimana kita pernah mengalami disucikan, nggak enak, dibersihkan, ditegur, nggak enak. Tapi kita sudah keluar sebagai pemenang. Kita sudah mau menyelalaskan diri dengan kebenaran firman. Ayo kirim komentar-komentar yang meneguhkan, yang menguatkan. Ada sesuatu yang mungkin Bapak Ibu, Saudara, adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, baik youth, baik teens, ataupun kids, mungkin dibimbing sama mami papinya, sama orang tua, atau sama kakak-kakak untuk bareng-bareng dengar devotion. Ada yang gak ngerti, boleh tanya. Nanti kita boleh jawab bersama-sama, kita boleh belajar bersama-sama tentang kebenaran firman. Dan biarlah kebenaran ini boleh menyucikan kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman yang kami dengar, kami renungkan pagi ini Tuhan. Biarlah terus menuntun kami untuk semakin hari kami menerapkan kebenaran firman yang kami dengar, yang kami renungkan, yang kami di dalamnya disucikan dan dikuduskan oleh firman, oleh kebenaran Tuhan. Biarlah kebenaran ini Tuhan boleh menuntun kami, semakin hari kami semakin dekat, semakin hari kami semakin selaras akan kebenaran firman. Karena kami tahu Bapa, kebenaran firman-Mu memang akan menegur kami, akan menyatakan kesalahan, akan memulihkan kami Tuhan, dan membawa kami lebih lagi berkenan kepada Tuhan. Terus pimpin umat-Mu, Jemaat GBI Victory Berkemenangan, untuk terus meraih kemenangan bersama dengan Tuhan. Karena kami mau terus merenungkan, kami mau terus mengerjakan kebenaran, dan kami mau terus Bapa
disucikan oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita jumpa lagi di dalam Victorious Devotion yang akan datang. Salam kemenangan.